Halo semuanya, kembali lagi bersama saya admin kece yang kalau upload lama banget. Hehe. Aduh, kita gaskan lagi ya manual trigger. Oke, seperti biasa tanpa banyak babi ibu lagi, kita berangkat ke alur ceritanya guys. Di part sebelumnya, Namgil dan juga Kang Daejun sudah berhasil masuk ke dalam rumah sakit. Mereka kali ini dijebak oleh pasien yang bersamanya sebelumnya. Mereka berdua kemudian dihadapkan dengan segerombolan gangster yang menghadang di depan pintu lift. Sekitar 40 orang sudah mengepung mereka sambil membawa senjata. Walau begitu, Namji dan Kang Daejun santai saja. Kang Daejun juga lalu melakukan tendangan keras. Satu musuh jatuh dan beberapa maju, lalu mereka berdua kemudian memukul, menendang, bahkan membanting satu persatu gangster di depan mereka sambil menghindari pukulan tikaman dan tebasan. Saat ini Kang Daejun sedang fokus menghindar. Ia tak memiliki kemampuan menghindar seperti Namjil, namun ia memiliki tulang yang kokoh. Ia kemudian menghempaskan beberapa orang di hadapannya, sedang Namjil dengan santai malah mengajak Kang Daejun ngobrol sambil menghancurkan musuhnya satu persatu. Mereka berdua sama hebatnya sampai-sampai Namjil nyeletuk, "Hei Kang Daejun, mari berlomba banyak-banyakan jatuhin musuh," katanya. Kang Daejun kemudian menerima tantangan tersebut. Mereka berdua kemudian menjatuhkan satu persatu musuh di hadapan mereka. Bot. Sekali kena musuh ambruk. Namjil kemudian mendengar beberapa orang memanggilnya Dokaibi. Sebelumnya juga saat melawan 4 orang di rumahnya, ia dipanggil dengan sebutan yang sama. Namjil yang tak mengerti meminta penjelasan dari Kang Daejun. Namun Kang Daejun tak mau menjelaskan karena jika dia meleng sedikit saja, bisa saja nyawanya melayang. Bagaimanapun musuh mereka itu membawa senjata tajam dan ia juga tak memiliki kemampuan menghindar layaknya Namjil, katanya. 4 menit berselang. Mereka kemudian telah menghabisi semua musuh di hadapan mereka. Di belakang para gangster itu tampak seorang paman sedang duduk menunggu mereka berdua. Saat Namjil mendekat, ia merasakan sesuatu. Jantungnya mengenali paman ini. Kali ini ia merasakan perbedaan kekuatan yang luar biasa. Bahkan jantungnya bergetar, membuat tubuh Namjil juga gemetar. Paman ini bernama Yo Chung Shok. Kita panggil Yo Chung saja ya, nomor 4 di S-Squad. Ho, lama sekali kalian menghabisi 40 orang, katanya kemudian meledek. Kang Dae tanpa basa-basi lagi lalu merangsek maju. Ia melesatkan 2 tinjuan dan tinjuan itu ditangkis dengan mudah oleh Yo Chung. Ia juga meledek. "Enak sekali ya yang sudah pemanasan," katanya sambil menyeringai. Yo Chung juga Kang Dae kemudian sama-sama melesatkan pukulan. Dua-duanya saling menghindar. Kang Dae kemudian melakukan pukulan lalu dilanjutkan dengan sapuan kaki. Tinjuannya berhasil dihindari dan sapuan kakinya dibalas sapuan kaki oleh Yo Chung itu. Gaya bertarung Kang Dae persis sama dengan gaya bertarung Yo Chung. Yo Chung kemudian memprovokasi Kang Dae dengan mengatakan, apakah dirinya mempelajari seni bertarung dari si dewa kematian. Kang Dae kemudian mendengar itu emosi. Ia kemudian melesatkan tendangan sambil berkata, "Apakah kau yang membunuh kakakku?" katanya. Ini entah saudara kandung ataukah saudara satu perguruan, entahlah ya. Mimin belum tahu guys. Tendangan Kang Dae dihindari dengan mudah oleh Yo Chung. Yo Chung kemudian mengelak bahwa dia tidak pernah berkata dia yang membunuh kakaknya Kang Dae. Kang Dae menyerang dengan tendangan supernya lagi, namun Yo Chung menangkisnya lagi. Lalu Kang Dae melesatkan pukulan dan pukulan itu juga dihindari oleh Yo Chung dengan mudah. Pukulan selanjutnya yang dilayangkan Kang Dae kemudian ditepis oleh Yo Chung. Pukulan keduanya dihindari lagi oleh Yo Chung. Yo Chung kemudian menangkis pukulan Kang Dae sebelum melakukan jab ke arah Kang Dae. Kang Dae terpukul mundur di saat itu. Namjil juga melesatkan pukulan namun masih berhasil dihindari oleh Yo Chung. Yo Chung kemudian melesatkan pukulan ke arah Namjil, namun berhasil dihindari oleh Namjil. Sedang Kang Dae bersiap melakukan pukulan balasan. Scan kemudian berpindah. Di parkiran tampak 3 truk dan salah satunya adalah pembawa para sandera. 3 truk itu kemudian melaju bersamaan. Detektif Hun yang mengetahui itu lalu tanpa berpikir panjang langsung melompat dari ketinggian gedung ya, dan melesat jatuh di atas salah satu truk. Di dalam truk itu tampak ada 3 penjaga yang telah bersiap membawa senjata. Sedang di tempat para korban atau sandera kemudian diperlihatkan Pyo sudah ada di sana menggunakan baju pasien. Jadi sebelumnya ini sudah direncanakan oleh detektif Hun, juga Namjil dan juga Kang Dae. Mereka telah mengetahui ada 3 truk, jadi ia memasukkan Pyo ke dalam truk sandera. Pyo mendapatkan seragam dari Namjil yang menyamar sebagai penjaga sebelumnya dan mengikatkan sebuah tanda di satu truk yang berisi sandera. Ia kemudian berbaur dengan para sandera sambil meyakinkan mereka bahwa ia akan menyelamatkan mereka semua. Jadi saat detektif Hun meloncat bukan tanpa rencana, ia sudah melihat truk yang berisi tanda.
lalu meloncat ke arah truk itu. Detektif Hun kemudian membuka pintu belakang truk, sedang Pyo kemudian berdiri lalu menendang keluar para penjaga satu persatu. Para penjaga kemudian terjatuh. Detektif Hun kemudian masuk ke dalam truk dan menelepon rekannya dan mengatakan bahwa truk yang membawa Sandra sedang melaju ke arah balai kota Daimyong. Scan kembali ke pertarungan antara Yo Chung dengan kedua jagoan kita, guys. Kang Dai terlihat melakukan pukulan combo namun masih berhasil ditahan oleh Yo Chung. Yo Chung kemudian menendang kaki Kang Dai dan membuatnya terjatuh. Kang Dai mengalami penurunan kekuatan karena kakinya cedera saat melawan si abang rambut kuning di gunung itu ya, guys ya. Saat Yo Chung akan melancarkan tendangan kedua, ia dihentikan oleh tinjuan Namjil yang tepat mengarah ke mukanya. Ia mau tak mau harus meladeni Namjil terlebih dahulu. Ia kemudian menahan tinjuan Namjil lalu menghantamkan tinjuan keras ke arah Namjil. Tinjuan itu telah kena muka Namjil, membuatnya terdorong ke belakang dan memuncratkan cairan merah. Namun Namjil tetap maju dan melakukan pukulan lagi, walaupun tinjuannya hanya mengenai angin saja. Kang Dai merangsek dan melepaskan tinjuan membantu Namjil, sedang Namjil kini melepaskan tendangan keras. 10 menit mereka sudah bertarung intens tanpa sedikit pun jeda. Namjil kelelahan sampai-sampai ia tak bisa menggerakkan kakinya lagi. Namun di sisi lawan ia kelihatan masih segar bugar. Satu tendangan Yo Chung kemudian dilesatkan berhasil mengenai Kang Dai, membuat Kang Dai terlempar mundur. Sedang Namjil juga terdorong mundur karena terkena pukulan Yo Chung. Kang Dai tampak sudah terduduk lemas, sedang yang bisa bertarung sekarang hanya Namjil. Walaupun harus memaksakan tubuhnya, Yo Chung kemudian melompat mendekati Namjil lalu menghujamkan pukulan bertubi-tubi ke arahnya. Namjil hanya bisa bertahan sekuat-kuatnya. Namjil kemudian tersungkur ketika menerima pukulan terakhir dari Yo Chung. Namun Namjil tetap bangkit, ia yang tersudut hanya bisa bertahan. Tendangan keras lagi dilayangkan oleh Yo Chung, itu berhasil ditahan oleh Namjil, namun dirinya harus terjatuh lagi. Namjil kemudian mengestimasikan tubuhnya hanya bisa digunakan sekitar 1 menit lagi, jadi bagaimanapun caranya, ia harus mengalahkan Yo Chung. Namjil kemudian membatasi pergerakannya untuk menyimpan stamina. Pukulannya sekarang setengah kekuatan dari sebelumnya. Yo Chung yang menyadari itu kemudian melakukan pukulan keras ke arah Namjil. Namjil kemudian menahan pukulan itu dengan telapak tangannya. Ia melakukan itu untuk menghemat stamina, alih-alih menghindar. Yo Chung kemudian menyerang Namjil dengan membabi buta. Namjil menahannya sebisa mungkin dengan mengurangi pergerakan menghindar yang menghabiskan banyak stamina. Namjil kemudian melesatkan satu pukulan, namun Yo Chung membungkuk dan menangkap tubuh bagian bawah Namjil. Yo Chung kemudian menduduki Namjil yang terjatuh lalu memukulnya bertubi-tubi. Namjil menahan semua gempuran itu lalu Namjil tersenyum dan menarik kerah Yo Chung dan membuatnya tidak bisa bergerak. Boom! Pukulan keras telak mengenai Yo Chung. Pukulan itu kuat dan keras dihimpun oleh Kang Dai yang sudah berdiri di belakang Yo Chung sebelumnya. Yo Chung yang terkena pukulan itu pun kemudian terbang dan tersungkur. Namjil terinspirasi cara ini dari bawahan Yo Chung yang sebelumnya menyerangnya, yaitu 4 orang yang datang ke rumahnya, di mana ketika mereka semua kalah adu kekuatan, maka jawabannya adalah membatasi pergerakan musuh lalu rekan satunya menghancurkannya. Sesaat kemudian Yo Chung bangkit lalu mengelap bibirnya yang dipenuhi dengan cipratan cairan merah. Yo Chung kemudian memuji cara Namjil dan Kang Dai Jun itu. Yo Chung masih saja memprovokasi mereka sehingga membuat Kang Dai yang geram, lalu menghantam wajah Yo Chung lagi. Saat Kang Dai akan melakukannya lagi, polisi sudah tiba di sana dan menghentikan mereka. Yo Chung kemudian diborgol lalu dibawa ke mobil tahanan. Namjil merasakan ada yang aneh dengan si Yo Chung ini. Ia merasakan tidak ada niatan membunuh dari si Yo Chung. Malah ia merasakan seperti sedang diajari sesuatu. Namun ia tak yakin karena ia tak bisa membaca pikiran Yo Chung dengan ekspresinya yang datar itu. Di mobil tahanan, Yo Chung kemudian mengatakan kepada para polisi yang menangkapnya bahwa sia-sia saja menangkap dirinya. Polisi yang mendengar itu kemudian emosi. Yo Chung kemudian menjelaskan bahwa 3 truk yang keluar itu bukanlah sedang melarikan diri, namun mereka akan berbalik lalu berkumpul di satu titik. Benar saja, truk-truk itu kemudian berbalik dan menabrak dan menerobos barisan mobil polisi yang mengikuti mereka, sehingga para polisi yang berada di dalam mobil sebagian cedera olehnya. Satu truk terhenti melintang menghalangi jalan para mobil polisi itu untuk mengejar satu truk lagi. Lalu beberapa orang turun dari truk dan mengepung polisi itu yang membawa Yo Chung. Detektif Hun yang mengetahui itu dari rekannya lalu menginstruksikan plan B. Kang Dai yang mendengar plan B mencak-mencak, namun komunikasi mereka terputus. Diperlihatkan detektif Hun juga Pyo dan juga para tahanan sudah tiba di Gunung Dong yang tidak memiliki sinyal.
Jadi para polisi tidak tahu lokasi mereka di mana. Detektif Hun kemudian memutuskan mengambil alih truk itu. Detektif Hun kemudian memanjat ke depan lalu menerjangkan sebuah pukulan keras, menghancurkan kaca samping dan mengenai salah satu orang di depan itu. Pengemudi yang mengetahui Detektif Hun datang lalu membanting setir, membuat Detektif Hun bergelantungan di pintu truk dan hampir terjatuh. Satu orang di samping kemudi yang tadi kena pukulan kemudian mengeluarkan sebuah kapak. Ia bermaksud membukukan kapak dan membuat Detektif Hun terjatuh. Detektif Hun kemudian melepaskan satu pegangannya ketika kapak itu mendarat di pegangannya itu. Ia kemudian terseret namun masih bergelantungan. Orang itu kembali melakukan tebasan lagi. Namun baru saja ia akan mengayunkan kapak lagi dari kap atas truk, Pio memegang kapak itu lalu melempar orang itu keluar dari truk. Mampus. Pio kemudian menarik lengan Detektif Hun dan mengayunkannya ke arah pengemudi. Detektif Hun kemudian melepaskan pukulan kerasnya ke arah pengemudi itu. Boom! Satu pukulan keras telak mengenai pengemudi membuatnya langsung tepat. Dengan cepat Detektif Hun mengambil alih kemudi itu dan menghentikan mobil yang hampir saja menabrak sebuah pembatas. Baru saja mereka bisa bernapas lega, dari belakang terdengar dentuman keras. Itu hasil dari truk lainnya yang menabrak pantat truk dan membuat truk itu tidak bisa lagi bergerak. Lalu beberapa orang datang membawa senjata. Mereka berdua kemudian bahu-membahu melawan gempuran musuh yang datang. Satu persatu dari orang-orang yang datang tumbang, sementara Pio menonjok seorang bawahan Detektif Hun, kemudian terkena pukulan telak seseorang. Ia pun terpelanting jatuh lalu pingsan. Pio kemudian cemas melihatnya. Orang itu kemudian menyayangkan Detektif Hun yang hanya bisa pingsan dengan satu pukulan darinya. Waduh, sepertinya pengguna trigger lagi nih guys. Orang itu kemudian mendekati Pio. Pio kemudian melancarkan sebuah pukulan sekeras yang ia bisa dan telak mengenai muka orang itu. Namun tak diduga orang itu hanya diam dan tak bergerak seinci pun. Pukulan itu seperti tak berasa baginya. Orang itu kemudian menonjok perut Pio dan membuat Pio langsung mengerang kesakitan. Namun orang itu adalah nama orang itu adalah Pak Tai Reong. Kita panggil saja Reong guys ya. Si nomor 3 di S-Squad. Kemudian Scan berpindah ke tempat Hyowon. Ia diberikan sinyal GPS setiap 30 detik oleh Detektif Hun. Jadi jika terjadi sesuatu dan sinyal itu tak lagi mengirimkan posisi Detektif Hun dalam bahaya. Jadi ia harus menemui Ayah Soye. Ia pun pergi menemui Ayah Soye. Ayah Soye geram namun tak ada cara lain untuk menyelamatkan Detektif Hun. Ia pun bergegas mengajak semua anak-anak bersamanya menuju titik akhir dari sinyal GPS. Di sana mereka mengecek dan menemukan bekas ban truk. Lalu mereka mengikutinya dan menemukan tempat truk itu terparkir. Hyowon juga memeriksa truk itu memiliki tanda dan itu memang benar tempatnya. Soye pun menunjukkan arahnya dengan penciumannya itu. Ia mencium bau udara, sementara Namjil dengan Kang Daejun melesat menggunakan motor menuju tempat itu. Mereka pun bersiap dengan senjata tongkat besi masing-masing. Soye menunjuk bangunan yang ia rasa di dalamnya ada bau udara yang menyengat. Di dalam sebuah bangunan Detektif Hun digantung kedua tangannya dan di bawahnya sudah ada Ryong yang menunggunya dengan ajudannya. Detektif Hun yang siuman kemudian mencoba mencari Pio di sekitar, namun sepertinya mereka dipisahkan. Di luar bangunan Ayah Soye kemudian menyelinap. Ia melihat dua penjaga menjaga sebuah ruangan. Ia mengendap dan melemparkan sebuah batu. Hal itu membuat kedua penjaga bergerak memeriksa kesempatan itu tidak disia-siakan oleh mereka. Mereka semua kemudian mengambil kesempatan itu dan Soye dan kawan-kawan menyelinap ke ruangan yang tidak dijaga. Soye kemudian memandu mereka menelusuri ruangan di sana. Ia sempat bingung karena persimpangan di depannya memiliki bau darah masing-masing. Namun Ayah Soye kemudian sadar ada bercak darah yang sengaja dibuat oleh salah satu Detektif Hun. Ayah Soye kemudian membagi tim menjadi dua. Ayah Soye sendirian akan memancing penjaga di sana dan Soye dan kawan-kawan akan membantu di arah yang berlawanan. Ayah Soye kemudian memecahkan kaca dan berteriak memanggil penjaga di sana. Sontak para penjaga yang mendengarnya lalu berlarian menghampiri Ayah Soye. Beberapa penjaga kemudian menuju arah Ayah Soye. Ayah Soye kini sudah dikepung, sedang Soye dan kawan-kawan berlari ke arah perlawanan dan bermaksud menyelamatkan Detektif Hun juga Pio. Di tempat lain, di sebuah kapal yang akan berlayar, Yochung kemudian dikerumuni oleh bawahan dari S-Squad. Mereka semua kemudian mengacukan pisau kepadanya setelah mengetahui bahwa Yochung ini berkhianat. Bos dari S-Squad pun mencak-mencak, lalu menyuruh anak buahnya untuk cepat membunuh Yochung. Sesaat kapal akan berlayar, akhirnya Namjil juga Kang Dae datang.
Kang Dai kemudian naik ke atas motor lalu melompat ke arah kapal yang akan berlayar. Namjil kemudian bingung lalu ikut melompat sesuai arahan Kang Dai. Jadi mereka bukan datang ke gunung ya, mereka diinstruksikan untuk datang ke kapal ini sesuai arahan detektif Hun sebelumnya. Di sana ia bertemu dengan Yo Chung. Kang Dai kemudian mengingat bahwa di plan B ini ada seseorang yang akan membantu mereka. Orang itu adalah tak lain tak bukan, ialah si Yo Chung, guys. Hoho, kalian akhirnya datang juga, sambut Yo Chung sambil tersenyum. Yo Chung sambil menghajar para cecungu kemudian menyuruh Kang Dai juga Namjil ambil bagian dan jika mereka marah terhadapnya sebelumnya maka mereka bisa melampiaskan sekarang pada para gangster ini. Namjil kemudian ikut terjun memukul beberapa orang. Namjil kemudian melawan si nomor 5 di squad namanya Baek Song Ho. Sedang Yo Chung kemudian mengatakan, aku akan menghancurkan ikan terinya dulu, tunggulah beberapa menit katanya. Namun si nomor 2 Gu Do Hyun datang dan akan melawan Yo Chung setelah menghancurkan ikan teri. Setelah menghancurkan ikan teri, Yo Chung kemudian berhadapan dengan Gu Do. Gu Do melancarkan sebuah pukulan dan dengan mudah dihindari oleh Yo Chung. Pukulan selanjutnya dilancarkan oleh Yo Chung juga berhasil dihindari oleh Gu Do. Mereka saling memukul dan menghindar. Sementara di sisi Kang Dai juga Namjil yang melawan si Baek. Terlihat Kang Dai melesatkan pukulan dan tepat mengenai si Baek. Mereka bertiga saling memukul, juga di sisi Yo Chung saling melesatkan pukulan. Tendangan Baek berhasil dihindari oleh Namjil. Pukulan Baek kemudian ditepis Namjil. Pukulan lanjutan dari dihindari oleh Namjil. Tendangan Baek kemudian ditepis lagi oleh Namjil. Sambil bertarung, Namjil mencari-cari kekuatan apa yang dimiliki oleh si nomor 5 ini. Namjil kemudian melesatkan beberapa pukulan keras terukur namun ditangkis menggunakan kedua tangan Baek. Sementara Kang Dai mengurus para cecungu. Pukulan terakhir Namjil juga ditepis oleh si Baek sambil ia juga melepaskan sebuah pukulan ke arah Namjil yang juga dihindari oleh Namjil. Tinjuan Baek yang selanjutnya kemudian ditangkis menggunakan telapak tangan oleh Namjil. Beberapa pukulan lanjutan dilayangkan oleh si Baek ini, kemudian membuat Namjil beberapa kali harus menghindarinya. Namjil melayangkan pukulan dan dihindari Baek, begitu juga Baek yang melayangkan pukulan juga bisa dihindari oleh Namjil. Lalu pukulan keras Namjil menghujam ke wajah Baek, membuatnya memuncratkan darah. Si Baek kemudian melesatkan sebuah tendangan, namun masih juga berhasil dihindari oleh Namjil. Namjil kemudian juga melesatkan sebuah tendangan, membuat Baek terjatuh untuk menghindar. Sebuah pukulan kemudian dengan telak mengenai si Baek. Tiga rentetan tinjuan Namjil berhasil menghujam tubuh si Baek ini. Pukulan selanjutnya mengenai telak ke wajah si Baek yang keakehan bacot dengan berkata jika Namjil melakukan ini ia akan banyak menghabiskan staminanya. Pukulan menghujam si Baek lagi lalu dilanjutkan dengan tendangan keras menghujam kepala si Baek itu. Si Baek kemudian terlempar dan terpelanting jauh. Namjil kemudian meloncat dan menerjang si Baek lagi. Namun si Baek kemudian menusukkan senjata rahasianya ke arah Namjil. Tapi Namjil berhasil menghindar dan ia menghujamkan pukulan kuat ke arah muka si Baek membuatnya babak belur kebiruan. Lebam. Tetapi dari arah belakang seseorang menyabetkan pisau ke arah Namjil. Dengan segera Kang Dai memukul orang itu membuatnya langsung terkapar tak berdaya. Kang Dai juga Namjil sudah berhasil menghabisi musuhnya sementara pertarungan antara Gu Do dan Yo Chung belum berakhir. Mereka berdua jual beli pukulan. Yo Chung kemudian terkena pukulan keras Gu Do. Melihat itu Gu Do tersenyum. Mereka berdua saling menghantam, suara tingginya keduanya yang saling bertemu terdengar berat. Mereka berdua bertarung dengan konstan tanpa celah dan dengan kecepatan yang tinggi. Namjil juga Kang Dai kemudian meninggalkan pertarungan Yo Chung. Mereka menyadari harus menumbangkan si nomor 1 squad yang berada di geladak atas kapal. Mereka segera menaiki tangga menuju geladak atas kapal. Sesampainya di geladak atas, kemudian Namjil dan Kang Dai berhadapan dengan si nomor 1 squad. Namjil menyadari hal ini ia akan melawan seseorang yang kuat. Sedang Kang Dai kemudian memeriksa apakah orang ini yang membunuh kakaknya. Orang itu kemudian berkata, "Hei cecungu, sepertinya kalian tidak tahu seberapa dalamnya air laut." Suara anjing menggonggong, sahut Kang Dai yang kemudian maju terlebih dahulu. Namjil juga Kang Dai merangsek bersamaan melakukan pukulan mereka. Namun sabetan pisau oleh si nomor 1 itu kemudian dihindari oleh Namjil. Tusukan pisau selanjutnya kemudian juga berhasil dihindari oleh Namjil. Strategi kali ini adalah Namjil akan menghindari sebanyak mungkin sabetan dari si nomor 1 karena dia punya insting menghindari yang dewa. Dan ketika ada celah maka Kang Dai masuk untuk memukul.
Namjil melakukan pukulan keras uppercut tapi berhasil dihindari oleh si Patua itu. Kang Dai merangsek lalu masuk menangkis sabetan dan memukul ketua. Pukulannya meleset. Selanjutnya Patua itu melakukan sabetan namun berhasil dihindari oleh Namjil dan juga Kang Dai. Scan kemudian berpindah ke bangunan di mana Ayah Soye sedang melawan si nomor 3 Ryong. Sabetan kapak Ryong berhasil dihindari oleh Ayah Soye. Sabetan selanjutnya ditangkis dengan pisau oleh Ayah Soye. Sabetan selanjutnya ditangkis dengan pisau oleh Ayah Soye. Sus, cerot. Sabetan Ayah Soye mengenai perut si Ryong. Walaupun sabetannya masih dangkal, tapi itu mampu membuat cairan merah muncrat dari perutnya. Cerot, sikunya kena sabetan lagi. Cerot, paha juga pinggangnya terkena sabetan lagi dan lagi. Tusukan Ayah Soye dihindari oleh Ryong. Cerot, Ayah Soye yang kini terkena sabetan kapak Ryong. Namun di saat Ryong menebas perut Ayah Soye, pisau Ayah Soye juga mengiris tangan dari Ryong, membuat tangannya tidak bisa menggenggam lagi pisau. Ayah Soye kemudian melakukan combo ulti membuat kapak Ryong terhempas dan ia dipukul mundur. Ayah Soye kemudian melanjutkan dengan menebaskan pisaunya ke lutut belakang Ryong. Ia berlutut kemudian Ayah Soye menodongkan pisaunya lalu berkata, "Hei Kim Dong-sik, kau tidak menyesal, ha? Dan tidak pernah berubah," katanya. Ryong yang mendengar itu bergidik dan heran kenapa nama-lamanya diketahui oleh Patua ini, pikirnya. Ayah Soye kemudian melanjutkan kalau bukan karena bekas luka di keningnya dan perawakannya yang tinggi, dia tidak akan bisa mengenali lagi si Kim Ryong ini. "Apa kau tidak ingat aku adalah orang yang dahulu pernah menginjakan kaki di kolam yang kotor ini?" katanya kemudian. Oh, jadi Ayah Soye ini mantan gangster ya guys ya. Ayah Soye kemudian melanjutkan perkataannya, "Aku memiliki banyak kesempatan untuk memotong lehermu dan memutuskan tendonmu." Tendon itu jaringan penyambung antara tulang dan otot guys ya. "Kali ini aku hanya membuat sedikit luka padamu. Tapi lain kali jangan harap kau bisa memiliki kepalamu lagi," katanya kemudian. Serem. Setelah itu Detektif Hun bersama Soye dan kawan-kawan datang bersama ke tempat Ayah Soye. Detektif Hun kemudian memborgol Ryong. Mereka bergegas meninggalkan tempat itu. Sementara pertarungan di atas kapal masih berlanjut. Yochung dan Gudo masih saling melahap. Mereka berdua bertarung sengit satu sama lain. Pukulan demi pukulan dilancarkan keduanya. Dan di geladak atas, Namjil juga Kang Dai masih melawan si Patua. Sabetan Patua berhasil dihindari Namjil dan Kang Dai. Tusukan Patua itu hampir segera mengenai Namjil. Namjil dengan sigap menghindarinya sambil menahan tusukan Patua. Namjil merasakan pukulan, namun Patua itu menghindari lalu bersiap menusuk Namjil lagi. Tangan Patua itu ditepis Namjil lalu menyikut kepala Patua itu dengan keras. Namjil kemudian mencengkram pergelangan tangan Patua itu dan melesatkan sapuan lutut ke arah perut Patua itu. Keras dan baras terkena telak. Patua itu mengadu, ia tak sempat beristirahat. Kang Dai kemudian datang dengan tinjunya. Boom! Tendangan telak mengenai muka Kang Dai sebelum tinjunya berhasil menghujam. Kang Dai kemudian menggunakan kesempatan itu untuk mengunci kaki Patua itu lalu menghantamkan tangannya ke arah kaki Patua itu. Boom! Lututnya kena guys. Patua itu kemudian memegangi lututnya yang cedera dan boom! Patua yang lengah terkena sikutan keras di mukanya kemudian. Patua itu pun tepar guys. Sedang Kang Dai yang kehabisan tenaga terduduk memegangi sikunya yang kesakitan habis memukul kepala Patua itu. Sementara di dek bawah pertarungan terus berlanjut. Namun kali ini Yochung terlihat babak belur dihajar oleh si Gudo. Boom! Tendangan keras Namjil berhasil dihindari oleh Gudo dan pertarungan akan dilanjutkan 2 versus 1 guys. Oke, sekian untuk kali ini dan sampai jumpa di lain kesempatan. Kita lanjut lagi lightning degree dulu guys ya. Oke. Jangan lupa sawer ya. Hehe. Salam Osas. Terima kasih banyak. Admin mohon maaf jika ada kesalahan kata secara yang disengaja maupun tidak sengaja. Mohon maaf ya. Terima kasih banyak. Bye bye.